Kenapa teman-teman yang beragama Islam itu kenapa dia kayak sentimen gitu sama agama lain, sedangkan agama lain biasa aja dengan Islam? Ini nge-framing aja. Kenapa itu? Oke, pertama saya luruskan dulu, tidak ada agama Islam sentimen kepada agama lain. Yang kamu lihat ini adalah diskusi di mana pendiskusi itu seperti saya dan Nandar ini menjawab pertanyaan tentang agama kami. Nah, kalau kami buat judul-judul yang membuat kalian ke-trigger dengan agama kalian, kalian harus lihat juga apa aksi dan reaksi. Apa aksi? Yang kamu bilang agama kalian tidak mengganggu, sorry. Hanya omong doang. Justru sebaliknya, di abad pertama, di abad ke-7 justru yang paling pertama menjelek-jelekan agama Islam itu dari patriark kalian, namanya Yohanes Damaskus. Dia mengatakan bahwa Islam adalah ajaran sempalan dari Kristen, bahkan merendahkan agama Islam sendiri. Jadi kalau kamu bilang agama kamu tidak nyenggol-nyenggol agama kami, itu kamu mungkin kurang baca literatur. Bahkan banyak di antara kalian yang belajar di STT kalian yang Protestan ya, itu menjelek-jelekan agama Islam. Mungkin karena kamu jarang nonton TikTok, jarang nonton YouTube, dan tidak baca literatur, sehingga kamu seolah-olah terbutakan matanya menganggap bahwa kalian tidak pernah menjelek-jelekan agama kami. Maaf ya Diver, kamu coba belajar jujur gitu. Kamu lihat Komal Edis, Agatha Palermo, Sophie Katul, ya, rata-rata mereka menghujat agama Islam, dan tugas kami membuka Komal untuk menjawab pertanyaan kalian, Diver. Jadi tidak, kalau di depan kami itu nggak berlaku playing victim, tuh nggak berlaku. Bahkan kayak nge-framing perilaku tuh bagi kami tuh nggak banget gitu loh. Jadi bagi kami tuh yang realistis aja, yang nampak aja. Kita bisa menilai kok yang nampak. Begitu. Tapi menurut saya kakak belum menjawab pertanyaan saya, soalnya yang saya maksud itu bukan dari percakapan ini, tapi dari kehidupan saya sehari-hari, dari dari kenyataannya sehari-hari. Memang dari ini kehidupan saya, dari saya TK, SD. Bentar Dever, kami belum tentu percaya loh sama omonganmu. Bisa jadi kamu berbohong, karena kalian tidak dilarang berdusta dalam segala hal, karena kalian ngikutin Paulus. Jadi kalau kamu curhat di kami itu kami nggak ada gunanya, karena kami belum tentu percaya. Kenapa? Kami tahu kok orang Kristen tuh banyak berbohong di depan kami. Banyak sekali obrolan kalian tuh yang bohong. Jadi kalau kamu cerita tentang kehidupan kamu pribadi, mohon maaf, kalau nggak bisa dibuktikan jangan diomongin. Kami minta bukti nanti susah kamu nanti. Atau gini aja deh, sebutkan satu nama orang Islam yang pernah menjahati kamu, satu nama aja. Kalau menjahati tidak ya. Ya udah Dever, kalau ngomong itu kita bicara tentang ajaran, bukan bicara tentang apa yang kamu alami, karena kami nggak bisa buktikan apakah kamu berbohong atau tidak. Yang jelas kamu lihat dong sekarang, faktanya kalian aman nyaman damai, sementara yang mayoritas adalah kami. Coba kalian lihat secara sejarah. Dulu waktu Katolik menjadi mayoritas, inkuisisi terjadi, kolonialisme terjadi, asimilasi paksa terjadi, pembunuhan terhadap anak kecil terjadi. Ngeri. Sementara giliran kalian menjadi minoritas, kalian nyaman, damai, makan babi panggang boleh, nggak ada yang masalah. Tapi hanya karena kalian mungkin terbongkar bagi kami, agama kalian kami bongkar secara data dan fakta, ya mungkin kalian merasa tersakiti. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran kalian, ajaran membenci itu ada nyata jelas, Lukas 14:26. Jadi gitu Dever, kalau di hadapan kami itu bicara tekstual, faktual, bukan bicara tentang pengalaman pribadi yang kami tidak bisa uji gitu loh. Karena kami tidak percaya sama Oten. Sedangkan lihat, jangankan kepada Oten, orang yang ngaku Islam aja kami belum tentu percaya, apalagi kepada Oten yang banyak berbohong. Oh ya Allah. Kok gue bahagia kali gitu ya. Fakta-fakta yang terjadi itu sepanjang sejarah yang banyak membunuh orang adalah agama Kristen. Itu menurut Juan Cole, seorang ahli sejarah. Coba, yang melakukan perang salib siapa? Kristen. Yang melakukan inkuisisi siapa? Kristen. Berapa lama? 500 tahun. Yang menjajah siapa? Kristen. Yang asimilasi paksa Kanada sama Filipina siapa? Kristen. Yang membantai suku Indian sama suku Aborigin siapa? Kristen. Terus yang melakukan kejahatan pencabulan paling banyak di gereja siapa? Kristen.
Kenapa nggak belajar dari sejarah sih dan data dan fakta? Kenapa tuh kayak menilai kalian sok-sok merasa tersakiti di Indonesia? Padahal kalian itu minoritas. Sementara yang paling banyak menghujat di Indonesia siapa? Kristen. Coba kita hitung. Yang paling banyak kabur ke luar negeri siapa? Sophie Katul, Dewi Bulan Suntini, Taipudin Ibrahim, Edis TV, Kayapas, Edwin. Ada nggak penghujat dari Islam yang kabur ke luar negeri? Nggak ada. Bahkan kami tidak terbukti penghujat walaupun kami sudah dilaporkan ke kantor polisi. Sementara kalian yang masuk penjara udah banyak. Gracia Pelu masuk penjara, anak Batak. Gini loh, jangan Boleh depan saya saya tuh menanggapi? jangan curhat. Bentar dulu. Kamu kalau bicara hanya ingin melihat perilaku umat beragama, Katolik ini paling hancur loh. Karena Katolik paling buruk sejarahnya sepanjang sejarah loh. Paling banyak membunuh orang-orang yang berbeda denom dengan dia. Buruk, serius kalau kamu bawa sejarah. Tapi kan kamu menilai dari sudut pandangmu. Ketika aku tanya sama kamu, siapa nama orang Kristen yang melarang kamu ke gereja, orang Islam yang melarang kamu ke gereja, nggak bisa tunjukin. Siapa orang Islam yang telah menyakiti kamu, nggak bisa tunjukin. Karena saya tidak pernah bilang ada orang Islam yang melarang saya ke gereja, Bu. Ya udah, kalau begitu kan tidak ada seperti yang dituduhkan orang Kristen. Justru kalian nyaman dan damai kan tinggal di Indonesia. Bahkan saya tidak ada menuduh sama sekali. Bahkan, Iya, artinya gini loh bro. Kamu kan bertanya tadi, pertanyaanmu apa? Kenapa sih kalian mengganggu kami? Kami nggak ada tuh. Sementara saya tunjukin, yang pertama sekali mengganggu agama Islam itu dari kalian, namanya Johannes Damaskus. Yang namanya orientalis itu agamanya Kristen rata-rata, mempelajari agama Islam untuk menyerang Islam. Ada yang namanya Joan Louis Burkhardt, nyamar-nyamar jadi Islam untuk nyerang Islam. Snok Horgonye, nyerang-nyerang Islam. Jadi begitu sejarah. Sementara di agama kalian sendiri itu tidak dilarang berdusta dalam segala hal. Contoh, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Tuh validasi. Untuk ngajarin agama boleh berbohong. Dan kalian tahulah siapa yang menjajah ke Indonesia ini, agamanya apa? Kristen. Koruptor paling banyak, koruptor Islam, koruptor yang 21 triliun emang orang Islam apa? Ini koruptor yang 21 triliun. Nggak tahu malu. tapi itu nggak Koruptor nyambung. Menurut saya nggak nyambung ngomongan sampai. Loh, kamu kan kesini kan ngaku-ngaku bahwa kenapa sih agama kamu menginikan agama saya, kami kan tidak. Loh, saya kasih data sama kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu minim literatur. Coba kamu belajar. Yang paling banyak mengganggu agama orang siapa coba? Kalian mengajarkan agama kalian kepada orang yang sudah beragama, nawar-nawarin Indomie. Itu loh. Coba kamu tunjukin data kalau ada penjajah yang beragama Islam datang ke Indonesia, coba. Nah, jadi kalau kita lihat tuh pakai fakta data, Dek. Jangan pakai tendensiusmu sendiri. Jadi nggak ada kami umat Islam tuh ganggu kalian. Yang ada kami membukakan fakta. Tuhannya kalian psikopat. Ini yang kamu tanya nih, apa dasarnya Mbak mengatakan Tuhan saya psikopat? Mari kita bahas. Ada nggak di dalam kitabmu tertulis begitu? Gimana, berani nggak? Tadi bilangnya bebas tanya apa aja. Sekarang Saya kan harus sudah tanya yang jawab. itu. Enggak, saya lihat kamu tuh miskin literasi. Saya kasih tahu kamu, yang paling banyak mengganggu agama orang di Indonesia ini agama Kristen, nawar-nawarin agama ke Hindu, ke Islam. Udah beragama, orang lain masih ditawar-tawarin agamanya, namanya misionaris. Belum lagi bikin komal, bikin ini nyerang-nyerang agama lain. Gitu loh, Dek. Ngerti nggak? Nah, sekarang pertanyaannya Ngerti. tentang apa? Tentang ajaran aja. Ayo, bertanya aja tentang ajaran, Dek. Jangan bertanya sesuatu yang adalah masalah pribadi kamu. Aku nggak ada urusan dengan urusan pribadimu. Oke, tapi saya nggak tahu ayat-ayat tuh. Cuma saya tahu aja kalau. Cuma saya nggak ngerti ayat-ayat gitu. Nah, saya kan bikin tema nih, Tuhannya kamu psikopat. Ini Tuhan Oki, nih Oki ini orang Protestan. Kamu kan sama Tuhannya mau Oki. Aku bilang kalau Tuhan kamu psikopat, kamu bisa nggak membantahnya? Kalau Kristen sama Katolik beda sih Kak, dari awalnya. Ya sudah Tuhannya beda. kan sama, Dek. Nggak sama. Oh, Tuhannya beda. Ya. Kalau Katolik Tuhannya siapa? Kalau Katolik itu Tuhannya satu. Siapa Tuhan Allah. namanya? Namanya Allah. Allah. Namanya Allah. Oh, Allah, berarti Yesus Tuhan bukan Allah. Tuhan. Yesus itu Tuhan, termasuk dia tuh satu dalam tiga. Yang mana sebenarnya? Nih katanya satu, tapi satu dalam tiga. Coba yang serius lah kalau ngobrol itu, Dek.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu. Nah, berapa itu? Satu apa? Itu satu. Satu apa, Dek? Satu dalam tiga. Ya satu apa? Satu apa? Tiga apa? Satu Allah. Satu Allah ini maksudnya apa sih, Dek? Coba jelasin dulu, Dek. Sama-sama punya satu Tuhan mereka. Mereka itu satu. Satu apa? Satu, Tuhannya satu. Yesus sama-sama punya Tuhan yang sama dengan Bapa gitu. Yesus itu utusan Tuhan. Oh, Yesus utusan. Yang mengutus siapa? Yang utus Tuhan. Yang mengutus Tuhan juga. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Jadi Yesus itu diutus Tuhan untuk memberitakan ke manusia gitu. Nah, kalau Oh, Tuhan jadi Yesus seperti itu adalah Tuhan yang diutus oleh Tuhan, begitu. Ya, begitu. Jadi Tuhan kamu mengutus Tuhan lain untuk menyelamatkan manusia. Iya, seperti itu ya, betul. Dengar ya teman-teman, saudara kita meyakini bahwa Tuhannya mengutus Tuhan lain. Berapa Tuhanmu itu berarti? Atau dia mengutus dirinya sendiri? Satu, Tuhan satu. Yang mana, yang Tuhan yang mengutus atau yang diutus? Tuhan Yesus diutus oleh Allah. Nah, yang mengutus Allah. Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Berarti kamu mengimani Tuhan mengutus Tuhan. Ya, Ada berapa itu Tuhanmu? kalau kata-kata yang mudah dipahami seperti itu. Tuhan. Ya, ada berapa Tuhanmu berarti, Dek? Tuhan satu. Begitu membagongkan. Yang mengutus Tuhan, yang diutus Tuhan. Berarti satu Tuhannya. Satu dalam tiga kan? Iya, yang mengutus Tuhan, yang diutus Tuhan. Berarti Tuhannya cuma satu gitu. Ya. Yang diutus dengan yang mengutus sama emang? Yang diutus dengan yang mengutus tidak sama. Terus Tuhannya satu, padahal yang mengutus dengan yang diutus beda. Tuhannya satu dalam tiga. Tiga apa? Dia tuh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak mungkin dong Oh, Tuhan tiga itu Tuhan. nggak mungkin dong Tuhan itu ngomong sama kita. Dia harus Kok nggak mungkin? Kok nggak mungkin? Siapa yang bilang nggak mungkin? melalui Yesus itu tadi. Kok nggak mungkin? Kamu kenal Tuhan banget, kayaknya seolah-olah kamu pernah curhat sama Tuhan. Tuhan pernah curhat sama kamu. Nggak mungkin lah, aku kayak gini gitu. Kayak paham banget gitu. Nggak pernah. Nggak perlu Tuhan curhat sama kita untuk kita paham. Ya, dari mana kamu tahu kalau Tuhan nggak mungkin begini-begini dan nggak mungkin begitu-begitu? Begini begitu ah. Aku bilang nggak mungkin dong Tuhan, nggak mungkin dong Tuhan. Seolah-olah kamu mengenal banget Tuhan, seolah Tuhan pernah ngobrol sama kamu. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak Tuhan mengampuni dosa tanpa menjadi manusia? Maksudnya gimana pertanyaannya? Mungkin tidak Tuhanmu, bisa nggak Tuhanmu mengampuni dosa tanpa menjadi manusia? Mengampuni Tuhanku, mengampuni Bisa dosa nggak tanpa menjadi Tuhanmu manusia. mengampuni dosa orang lain tanpa perlu menjadi manusia? Bisa nggak? Bisa? Ya kalau gitu, kenapa dia harus jadi manusia? Kalau dia bisa mengampuni tanpa jadi manusia? Iya, Tuhan Yesus itu kan wahyunya Tuhan itu tadi. Yesus itu wahyu Tuhan, Iya, melalui Yesus kan kita tahu tapi juga Tuhan. agama yang baik. Berarti Tuhan kamu tuh ada beberapa jenis. Tuhan yang berbentuk Bapa, Tuhan yang berbentuk wahyu, terus apa lagi? Roh, Oh, Tuhan yang berbentuk roh, Tuhan yang berbentuk manusia, terus Tuhan yang berbentuk apa lagi? Ada 3. ya Tritunggal itu. Satu lagi berbentuk apa? Oh, berbentuk burung merpati. Tuhan dengan 3 bentuk. Oh. Tidak, dia berbentuk burung Nah, yang 3 merpati. apanya?
Yaitu tiga Tuhannya dalam satu, Tritunggal. Iya tiganya, yang tiga apanya dek? Udah nanya aja tentang Islam lah. Nah nanti tanya tentang Islam nggak boleh lagi. Udah kamu nggak ngerti apa-apa, nanya aja tentang Islam. Kamu tadi bukan tanya tentang Islam, kamu tanya tentang curhatanmu. Ya Yulia, silakan nanya aja Yulia. Halo, Nggak usah mencerit. selamat Halo. sore, cantik. Iya manis bukan cantik. Ya, aku mau bilang cantik. Ya udah nanya aja Kak Yulia. Ini Tentang- aku mau, ini siapa nih? Dapar, Ya, Dapar, kamu turun aja lagi. Kamu Tuh, malu-maluin. kamu malu-maluin Dever, turunlah. Kak Yulia malu sama kamu Dever. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Nggak, kalau nggak pintar jawab, tak usah gabung. Kamu Iya Dever, kamu mah gitu. Turun ya dek ya. Kasihan aku ke orang Kristen malu sama kamu. Aku turunin deh daripada kamu dibully nanti. Sorry ya Dever, kasihan banget. Sangat kasihan ya. Kak Yulia mah jangan gitu. Mentang-mentang dia malu-maluin, jangan jujur juga kali. Biar aku turunin. Kasihan tahu. Nanti papa mamanya nonton tahu. Kak, supaya ini Kak, artinya gini loh Kak, kita kan bukan, justru saya kasihan gitu kan, karena aku lihat nih yang masuk ini yang apa namanya, yang kasih komentar juga udah turun dek gitu. Jadi artinya gini loh, kalau apa namanya ya, Bandel kalau sih dia disuruh nanya malah menjelaskan kan. jadi itu intinya ya, kalau memang masih apa namanya, masih meraba, ya udah kita dengar aja gitu. Aku tadi tuh nggak akan mau keras ke dia karena dia tuh malah curhat. Makanya aku bilang tanya tentang agama aku biar kami di sini dakwah, bukan malah bahas kitab kalian. Tapi kebanyakan teman-teman Kak Yulia sih naik ke sini malah pengen menyerang kami, malah pengen itu serangan secara tanpa ini loh. Maksudnya dia tuh mungkin halus mainnya. Dia bilang gini, "Kenapa ya agama kalian ganggu-ganggu agama kami?" Kan aneh. Kapan kami yang ganggu-ganggu agama kalian? Yang ada kita mah diskusi gitu loh. Makanya pas aku buka data, dia kayaknya tuh mulai ke-trigger gitu. Gitu Kak Yulia. Ya. Oh, Kok Lia nanya aja, kan Yulia nanya Islam aja, nggak usah nanya-nanya. Gini ya, kami tuh nggak mau bahas Bible kalau kalian tuh nggak ini. Maksudnya kalau kalian betul-betul fokus nanya Islam tuh kami jawab Islam aja gitu. Uni, kalau aku sih ya tentang agama Uni ya, kalau aku enggak ini ya, banyak di luar sana agama Kristen ini nggak peduli gitu. Ya udah, kalau memang agama Muslim ya, agama Muslim berkata A, B, C lebih benar apa. Kalau kami tuh legowo, ya udah, mana yang bagus, mana yang baik, apa yang mereka lakukan, atau mungkin di teman-teman kita agama Muslim atau seperti Uni ingin tahu bagaimana lebih dalamnya tentang Kristen, kami juga welcome. Ya kalau ada mungkin sebahagian kata-kata, mungkin katakanlah Uni kayaknya cara apa ya, kalimat Uni kadang memang mengesalkan kadang ya, kalau kami sering nih, kami Sering. dengar. Tapi kami welcome, nggak ada ini, nggak artinya nggak mau juga menghujat, oh agama Muslim selalu menghujat agama, walaupun faktanya sebenarnya sih ya kan, sesuai dengan pandangan-pandangan, sesuai dengan apa yang kita amati ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Iya loh Uni, terlalu sebelum Uni muncul, Adis muncul, apa muncul, sebelum ada TikTok apa segala macam, memang betul loh Uni, Kristen ini selalu saja dianggap miring, apanya pemberitaan firman, dianggap. Coba kakak tunjukin aja kak. Ini nge-framing aja. Sama aja kakak kayak si Dever tadi. Kan aku bilang kak, dari mana kakak tahu kalau Kristen itu sedang dianggap miring? Karena apa? Setahu aku, sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak peradaban itu justru agama Kristen.
Jadi kakak tunjukin gitu. Makanya aku tanya. Makanya gini kan, aku si Dever tadi tanya, Dever, sebutkan satu nama orang Islam yang mengganggu kamu. Nggak ada katanya kan. Nah begitu juga kakak nih. Coba sebutkan satu nama orang Islam yang melarang kakak ke gereja, gangguin kakak dalam akidah. Coba, bisa nggak sebutin? Satu aja. Belum aku jawab ke situ Uni. Uni tahun berapa lahir? 87. 87. 87 nih. Ini ya nih, aku nih kelahiran 70-an Uni. Kakak, Kak Yulia. Sebelum aku nih menyebutkan siapa oknumnya, Dan itu harus kakak buktikan loh nanti. Karena kami nggak mau kakak memfitnah orang lain di sini. Kayak aku nih, aku bisa sebutkan siapa yang pertama sekali merusak peradaban dengan adanya debat-debat. Akun tanpa ragi, aku bisa buktikan loh. Akun tanpa ragi, akun Christian Prince, akun Sofiatul, akun Fatimah Sedekah, akun MKC, akun Yusuf Manubulu. Itu gara-gara mereka aku hadir. Dan aku bisa tunjukin loh data-data lengkapnya. YouTube siapa yang lebih dulu ada. Dan aku bisa tunjukin kalau aku diajak sama mereka diskusi itu ada. Artinya mereka yang memulai. Jadi kalau aku bicara dari sisi yang aku ketahui, kalau ada orang bermasalah aku nggak mau ikut campur karena aku nggak tahu masalahnya apa. Jadi kalau kalian Kristen merasa tersakiti dan terjolimi, harus buktikan sama kami kalau kalian betul-betul terjolimi. Dor. Nyungsep ke bawah. Bahas agama orang lain mulu, iya karena kalian bermasalah mulu. Coba kalian nggak bermasalah sama kami. Bermasalah mulu kalian itu. Iya. Itu loh kalian itu. Giliran dikasih tahu ngeyel. Disuruh nanya Islam malah bahas. Kita tuh sebenarnya nggak penting bahas agama kalian. Kalian yang suka kami bahas agama kalian. Buktinya kalian terlalu aja minta dikomparasi. Coba kalian tanya di sini agama kami, coba. Coba kan kami suruh kalian tuh nanya agama kami dong. Ngapain kalian di sini minta dikomparasi sama Bunda Gembala kalian ini? Nih, aku udah pakai seragam Bunda Gembala nih. Kayak Bunda Dorce. Kayak Anak Hugas. Bunda, anak Hugas. Bunda, anak Bunda, anak domba. Kenapa aku bilang Tuhannya Oki psikopat? Karena ada aneh. Kenapa Tuhannya Oki ketika belum jadi manusia, dia tuh banyak membunuh-bunuh orang. Anak kecil dia bunuh, Uza dia bunuh. Tapi pas dia nyamar jadi manusia langsung jadi baik banget. Bahkan dia membebaskan orang-orang jahat. Tuh psycho banget gak sih menurut kalian? Coba kalian jawab. Halo Nur Hadi. Halo, Iya, agamanya apa Pak? Islam. Ada yang mau disampaikan Pak? Nima-nima aja. Psikopatnya di mana? Oke, kita bahas dulu arti psikopat ya Pak. Kita bahas dulu arti psikopat ya. Kok di perjanjian lama disuruh membunuh, terus di perjanjian baru dibunuh, itu maksudnya Di gimana? perjanjian lama Tuhan Bapak banyak Yesus itu mau saya kasih tahu. Apa sih Pak? Maksudkan Gimana Pak? Yesus itu tidak mati. Yang Apa sih Pak? yang di sini yang dimaksudkan itu. Apa sih Pak? Nggak Yang ngerti. dimaksudkan Tuhan Yesus kan yang mati dibunuh kan? Tuhan yang di perjanjian lama ini Yesus yang dibahas kan? ini loh. Kita lagi bahas Tuhan dalam perjanjian lama dan Tuhan di Iya, perjanjian sekarang kan baru. saya mau jawab itu. Iya, Tuhan perjanjian lama Ya, kan banyak membunuh ya. anak Jadi kecil. yang dimaksudkan Tuhan perjanjian baru bahkan tidak membunuh orang Yang jahat. di Kan perjanjian psikopat baru. namanya itu. Tapi terus dia Di mati perjanjian dibunuh. lama Tuhan, dengar dulu Pak. Makanya Bapak Penjelasannya dengar gimana? dulu. Gini lah Pak, psikopat Nah. itu artinya kan orang yang memiliki kegangguan kejiwaan yang sikapnya berubah drastis dan tidak punya empati. Contoh, anak kecil yang tidak berdosa, tidak salah dibunuh sama dia, dibikin sakit selama seminggu, anaknya Daud. Nah terus Onan yang tidak mau mengambil istri orang dibunuh. Terus Uza yang hanya pegang tabut perjanjian Tuhan dibunuh. Arkan yang mencuri harta rampasan perang dibunuh. Nah Tuhan yang membunuh ini tiba-tiba jadi manusia di dalam perjanjian baru. Tiba-tiba Tuhan yang banyak membunuh orang yang salahnya cuma kecil ini tiba-tiba di perjanjian baru malah menyelamatkan orang-orang yang jahat.
kan berubah drastis sifatnya gitu loh, empatinya hilang. Nah, Bahkan dia suruh, bahkan dia suruh orang-orang yang jadi korban supaya tidak melawan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, malah dia berpihak kepada orang-orang jahat. Makanya aku bilang kayak tuannya kayak psikopat gitu loh. oh, berarti itu di situ yang gagal paham berarti. Ngerti nggak? Apanya yang saya gagal paham, Pak? Iya, gagal pahamnya gini. Gimana? Psikopat itu manusia. Kalau Tuhan itu tidak bisa dibilang psikopat. Dia punya kuasa. Jadi mentang-mentang dia Tuhan, dia bisa seenak-enaknya. Dengar dulu, saya jelas. Ini mau dijelaskin kok malah. Loh, Bapak Tuhan, Bapak kan manusia, Pak. Gimana sih? Iya, sekarang waktu dia datang jadi manusia kan dia tidak membunuh kan. Bahkan dia malah dia tidak membunuh, Dengar. tetapi bentar dulu. Iya. Dia memang tidak membunuh, tetapi Iya, saya mau dia jelaskan. malah sebentar dulu, Bapak, saya kritisi dulu Sudah. apa yang mau saya ingin diminta dijelasin. Dia memang tidak membunuh, tetapi dia melarang orang-orang yang jadi korban untuk melawan. Orang-orang yang mau ditabok Terus? disuruh kasih sebelahnya lagi loh. Bapak ditambar di kiri dikasih sebelah Terus lagi. apa masalahnya? Ya inilah namanya Apa psikopat. Makanya aku bilang kan Oh psikopat. enggak. Kamu gagal Psikopat, paham. Bapak makanya tahu saya artinya bilang. psikopat nggak? Gagal paham. Ketika dia Itu ditampar hanya pipi untuk kiri, manusia psikopat, bukan untuk iya, Tuhan. makanya aku bilang ini Tuhan yang Itu psikopat, ngalur bukan manusia namanya. psikopat. Enggak, itu alurnya itu salah. Kalau kamu Salahnya ngomong di gitu mana? itu salah. Sebagai Salahnya di mana, Tuhan coba? dia punya hak. Gini lah, sebagai Tuhan dia punya hak bisa mencabut, bisa menghidupkan, itu Tuhan. Kalau Nah, kamu Anda bilang percaya? Tuhan psikopat, Oke, itu diam keliru. dulu. Ya, Viva Anda itu punya otaknya Pak, sudah Bapak ini kok dangkal. nyerocos banget sih dari Otak- tadi, aneh ih. Pak, fokus kepada tema. Bapak bilang Tuhan tidak bisa Dangkal psikopat. pikiranmu. Kalau kau bilang Tuhan itu tidak begitu. Itu manusia yang kamu ngomong. Ya udah, saya tanya, kalau ada Tuhan membunuh anak kecil yang tidak bersalah, dangkal apakah? otak. Nggak, Ya makanya saya dangkal, tanya, sangat kalau ada dangkal. tuh, ini kenapa sih ini orang ih? Kalau ada Tuhan yang membunuh anak kecil yang Sudah tidak gagal bersalah, kamu paham. Pak, Bapak nih gimana sih orang ngomong belum didengerin? Ya sudah salah soalnya. Ya apa yang mau Pertanyaannya saya tanya? Pertanyaannya kalau apa? saya lihat ini bodoh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Gagal paham. Iya, dia bodoh, Pak. pertanyaannya apa? Harusnya Tuhan kan harus mati, kan Pak ya? Kamu bolak-balik. Iya, tapi dia- makanya saya tanya, Bapak ini tahu nggak pertanyaan saya? Ah, Tahu pertanyaan saya? iya itu kepada manusia. Kalau kepada Saya Tuhan kamu tanya, sudah Bapak tahu nggak bodoh itu pertanyaan namanya, saya? Kalau kamu arahkan ke Tuhan. Tahu nggak pertanyaan saya? Iya, saya tahu. Apa coba? Iya. Apa? Apa? Itu di Apa Tuhan yang nggak mati pertanyaannya? itu bukan Tuhan ya Pak ya? Bodoh dia. Bentar Bang, bentar dulu. Apa pertanyaan saya? kalau kita ngomong sama Apa dia ini, pertanyaan nanti umatnya saya? loh, kamu Saya bilang tanya Tuhan apa membunuh. pertanyaan memang Tuhan saya? punya membunuh anak kecil. Saya tanya apa pertanyaan saya? Leh, kamu tanya tadi itu, apalagi kamu kok pura-pura on ini loh. Apa? Ya apa Loh, yang pertanyaannya? apa yang salah? Apa pertanyaan saya, Kalau Pak? kamu Tuhan, kamu punya kekuatan untuk membunuh nggak? Saya tanya. Kamu. Tuhan itu punya Saya- sikap maha pengasih. Tuhan itu menghukum, bukan membunuh sembarangan kayak Tuhan Balik. Anda. Ngalur Tuhan ngidul itu ini. punya apa? Nah, itulah ngalur ngidul. Iya. Berarti Tuhan Anda harusnya membunuh, Tuhan bentar, itu Bang, bisa Ngalur membunuh dan ngidul. Bentar, Bang juga Mesia, kan, Bang Pak, Mesia. ya? Kamu ini Biar Bang Mesia diam banyak dulu, biar kekuatan nggak ribut, Tuhan. biar nggak ribut. Si Edward ini nggak bisa ngomong, diam dulu, bentar dulu. Terus apa? Saya kalau kayak gini, kayak di pasar, Bapak Edward dengar dulu. Kalau Tuhan Bapak membunuh anak kecil yang tidak berdosa, kamu salah apakah- gagal paham. Kamu ini aja. Siapa makanya yang kalau orang ngomong tuh membunuh anak kecil? dengerin. Tuhan Bapak membunuh anak kecil yang tidak berdosa, membuat anak kecil itu sakit selama seminggu. Apakah Tuhan itu masih dikatakan Tuhan yang pengasih? Apa Tuhan yang buat membunuh itu bisa nggak atau tidak? Iya, saya tanya. Kalau Tuhan itu punya hak bisa nggak untuk membunuh. dan Yang tidak saya membunuh? tanya, kalau Saya Tuhan tanya. saya itu Nggak, membunuh saya orang. tanya. Ya, ngapain? Pak, Bapak nih kenapa sih kalau ngomong tuh kayak Nah. ketakutan gitu loh, menerima apa yang saya sampaikan. Jadi Loh. kita tuh diskusinya enak gitu loh. Rifa, saya tanya kamu Rifa, apakah Apa? orang yang orang Apa sih Pak? Bapak itu di sini dipenuhi hawa Balik. nafsu. Bapak Oke, itu nggak saya kasih ngerti. tahu kamu. Apa? Nggak, saya kasih tahu kamu itu kamu bodoh.
Semua orang yang Nggak dibunuh itu apa-apa. karena jahat. Saya lebih baik Diva. dikatakan bodoh daripada punya Tuhan yang psikopat. Makanya saya tanya, Loh, menurut jadi- Anda, loh, apakah Tuhan kamu itu yang Tuhan yang bodoh, benar? nggak paham kamu. Apa? Loh, benar lah. Dia Tuhan. Oh, berarti Tuhan Anda Benar lah memang dia suka bisa membunuh anak mencabut nyawa. kecil. Loh, kalau orang bersalah ya harus dibunuh lah, Diva. Anak kecil salah apa? Kamu sendiri kalau bersalah pun dihukum. Loh, Kalau karena itu hasil bersalah. dosa ya. Makanya kamu belajar Alkitab. Berarti Anda menerima Tuhan yang tidak. Anda menerima Tuhan membunuh anak Lah, kecil yang tidak berdosa Dia gitu. punya hak. Hei. Walaupun anak itu Tuhan. tidak berdosa. Dia punya hak. Dia yang lebih Walaupun tahu anak itu tidak berdosa. Walaupun anak itu Salahnya tidak apa? berdosa. Nggak ada itu otakmu itu dangkal kecil. Iya, Nggak apa bisa salahnya mengerti anak kekuatan Tuhan. anak Daud salahnya apa? Apa yang salah? Ya salah orang tuanya. Oh, berarti orang Berbuat tuanya salah, zina. anaknya yang dibunuh. Berarti kalau bapak berzina, Kan anak haknya bapak yang Tuhan. dibunuh. Dia mau menghukum siapa? Lah, Ya, dan Anda benar kan haknya itu Tuhan. Tuhan. Terserah kalau kamu pun juga Oh, kalau berarti salah Tuhannya dibunuh. Tuhan suka-suka. Kan begitu. Oh, iya, Loh, dia kalau saya haknya salah. dia. Anaknya Daud salah Iya. apa? Anak Ya, Daud salah kalau apa? kau salah apa saja haknya Tuhan mau bunuh siapa kan? Yang itu saya haknya tanya, dia. kalau ada Tuhan yang membunuh Kamu anak yang bodoh tidak sekali bersalah. pertanyaan. Dari tadi Kecuali banyak manusia mengumpat baru bapak ini. benar. Pak, bapak itu banyak Lah. mengumpat. Bapak udah serangan jantung tuh, napasnya udah sek. Pak, kalau hawa nafsu ingin bicara aja tanpa data, ayam juga bisa, Pak. Yang saya tanya, berarti bapak mengimani ya Orang Tuhan. di bawah ini Pak, orang di gantian dulu. Ini ada tamu 2 lagi loh. Orang juga pengen ngomong. Berarti Bapak Edward mengakui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang membunuh anak kelihatan kecil walaupun bodohnya. tidak. Iya nggak Pak? Psikopat itu kepada manusia, Tifa. Iya. Jangan kamu pakai Aduh, apa sih ini orang? pertanyaannya bodoh itu namanya. Pak, dari tadi cuma ngomong bodoh. Bapak Iya, masuk iya. neraka kata Yesus, karena yang berkata bodoh itu masuk Lah. neraka. Katanya kau bilang dikasihi orang yang berkata Ya udah, berarti salah. Tuhannya bukan Kamu Tuhan yang Maha Pengasih, karena Tuhannya membunuh Aduh. anak kecil yang tidak bersalah. Kasihan. Kalau Udah, mau Bapak mau diam cari dulu. uang, cari Bukan, aku nggak cari uang, aku Mau cari lagi uang. menunjukkan kebotolan Bapak di sini. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. cari uang, cari yang Udah turun arek, cerewet banget sih kayak mama-mama. Berapa banyak sih kalau ngomong bilang orang cari uang? Iya. Setan. Jadi Bapak itu tidak tahu, dia membenarkan Tuhan yang membunuh tanpa ada dosa anak kecil. Bapak itu menerima ada Tuhan yang membunuh anak kecil gara-gara bapaknya yang berzina. Jadi besok-besok orang Kristen kalau bapaknya berzina, jangan dibunuh bapaknya, anaknya bunuh. Gitu di Kristen, karena Tuhan yang izinkan begitu. Kata Bapak tadi. Silakan, halo Mawar. Silakan Mawar. Silakan kalian bantah pernyataan saya bahwa Tuhannya Oki psikopat. Kenapa saya katakan begitu? Psikopat itu tidak punya empati. Anak kecil tidak berdosa, tidak bersalah dibikin sakit selama seminggu hanya karena dosa bapaknya. Kebayang nggak kalian? Kalian yang berzina, kalian yang menikmati anak kalian yang jadi tumbal. Ini psikopat namanya menurut dalam kaidah orang normal. Maka kalian jelaskan di sini. Bapak tadi menerima Tuhan psikopat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam atau non Muslim? Kristen, ini saya mau bertanya, bisa enggak? Alaikum, aduh. Bunglon. Bang, di Kristen itu nggak boleh ngucapin salam loh bang. Gimana sih bang? Jika orang Oh, tidak iya, membawa iya. ajaran ini kepadamu, jangan kau mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan menerima Oh, kami di iya. rumah kalian nggak boleh juga. Aduh, kalian nggak patuh kali sama ayat kalian ini loh. Iya, aku tunjukin ayatnya ya, biar kamu belajar nih. Bang, baca di kitab abang, jangan ucapin salam lagi ya kepada orang yang berbeda keyakinan dengan abang. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Nah, oke, silakan. Apa tanggapan abang Saya bisa terkait bertanya, Mbak? pertanyaan saya? Apa? Bisa enggak jelaskan bagaimana saya untuk mempercayai Tuhan Anda? Nggak usah bang, saya lagi ngebahas Tuhan psikopat nih. Dengan membuktikan Tuhan Anda psikopat, Anda harus percaya Tuhan saya Tuhan yang benar. Kalau sudah kita tentukan antara Tuhan Anda dan Tuhan saya, ternyata Tuhan Anda yang Enggak, psikopat, saya ngapain? mau tanya dulu. Lah, kan saya lagi nunjukin. Bagaimana
Ini caranya saya tunjukin bahwa Tuhan Anda psikopat. Maka kalau Anda menyembah Tuhan yang psikopat, maka Tuhan Anda bukan Tuhan yang benar. Maka Tuhan saya pasti Tuhan yang benar karena Tuhan Ya. saya tidak psikopat. Oke lah, saya akui. Oke lah, saya mengakui itu. Tapi saya mau Wah, tanya. Anda akui itu Tuhan tuh. Anda itu Anda mengakui bagaimana? Tuhan Anda Tunggu, psikopat. tunggu. Oke, taruhlah saya mengakuinya. Tapi saya mau tanya. Tunggu, nggak mau. Saya mau orang yang bagaimana jujur Tuhan konsisten Anda nih. dengan Tuhan Saya Anda? nggak mau orang pelin-pelan nih. Anda mengakui kalau Yesus psikopat? Anda, saya enggak mengakui. Loh, ini Taruhlah saya gimana nih? mengakui. Nggak Begitu. bisa taruhlah. Bagi cuma saya mau tuh nggak ada tahu taruh. gimana Tuhan Kalau di Anda, saya, gitu. saya ini orang yang berusaha konsisten. Anda laki-laki, kalau ngomong tuh yang dipegang tuh omongannya. Saya tanya sekali lagi, Tuhan Anda itu psikopat atau enggak? Kita lagi bahas tema ini kok kemana-mana Anda. Iya, sama juga mau tanya Tuhan Anda itu bagaimana? Begitu. Tuhan saya bukan Tuhan psikopat. Pertama, Tuhan saya karakternya Nah. tidak berubah-ubah. Kedua, Tuhan saya konsisten. Yang ketiga, Tuhan saya menghukum orang yang salah, bukan menghukum orang yang Mana benar. dalilnya? Mana dalilnya? Lah mana dalil kalau Tuhan saya pernah menghukum orang yang salah dan Anda kan menuduh. Saya menceritakan Tuhan saya bersifat Ar-Rahmanur Rahim. Ada dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak dari Tuhan Anda itu di mana? Akhlak Tuhan saya itu adalah menghukum orang yang salah, menyelamatkan Ya. orang yang benar, bukan seperti Tuhan Anda menghukum orang yang tidak salah, menyelamatkan orang berdosa. Menggauli bocil itu dia gimana? Mana Tuhan saya pernah menggauli bocil? Bukan Tuhan Anda yang minta upeti Wah, perawan nih. Muhammad gimana? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Lagi pula Nabi Muhammad kapan Rob, menggauli Rob. bocil? Coba tunjukin dalilnya. Rob, Wah, kalian ini kan juga mentang-mentang. Muhammad. Berarti Tuhan Rob, kamu Rob. nih aku tunjukin nih. Tuhan kamu nenek moyangnya itu pedofil nih. Kalian itu Tuhan yang nenek moyangnya pedofil, nggak tahu malu banget ya nuduh Nabi kami adalah Tuhan. Sejak kapan ada orang bisa menuhankan Nabi Muhammad nih? Nenek moyang Tuhanmu itu pedofil. Nah, tapi diselamatkan sama Tuhanmu. Karena apa nenek moyangnya? Nih. Kalian itu ketampol, kalian bawa-bawa pedofil di sini. Nenek moyang Tuhan kalian pedofil. Nih. Kalian tengok nih ayatnya. Ini nih oten ini mempermalukan, menelanjang. Tuhan kalian tuh kok ditelanjangi berkali-kali sih? Di bumi selama hidup ditelanjangin. Sekarang di komal-komal ditelanjangin. Kalian tuh nggak kasihan sama dia. Nih kalian lihat nih. Dalam Sefaria nih ya, Bible berbahasa Ibrani. Menurut Rashid, nenek moyang Tuhanmu bernama Ishak itu menikahi anak bocil umur 3 tahun, pecah tuh kelaminnya tuh 3 tahun tuh, pecah deh. Dari mana Anda mengatakan itu damai? Dari mana Anda mengatakan itu adalah ajaran yang kasih? Sampai ke otak tuh hancur. Nah, Nabi Muhammad mana? Tunjukin Nabi Muhammad pernah menggauli bocil. Kau tunjukin dalilnya Nabi Muhammad menggauli bocil, cepat. Dari mana kau tahu Nabi Muhammad itu menggauli bocil? Dalilnya mana? Fitnah kau, Oten. Nah, The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.